Taib. Kita akan bahas Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya. Beliau ya semua ulama mazhab mereka menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Ya. Menggabungkan antara ilmu dan ibadah, tidak seperti kita zaman sekarang terkadang ibadahnya kenceng, ilmunya kurang, terkadang ilmunya kenceng, ibadahnya kurang, ya. Tapi mereka dahulu mereka menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Contohnya Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi ya. Ada yang mengatakan dia asalnya dari Persia, ada yang mengatakan dia orang Arab. Ada khilaf ya. Disebutkan di antara biografi Imam Abu Hanifah, beliau baca Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat. 30 juz dalam satu rakaat. Oleh karenanya Abu Asim An-Nabil berkata, "Kana Abu Hanifah yusamma al-watat." Abu Hanifah disebut al-watat ya. Ya, itu diam aja di kasrati salati karena dia ya seperti tali yang tidak pernah bergerak karena terlalu sering apa? Salat ya. Ada seorang berkata kepada Abu Hanifah, "Ittaqillah, wahai Abu Hanifah, bertakwalah kepada Allah." Maka wajahnya pun menguning, kemudian dia pun menundukkan pandangannya. Kemudian dia berkata, "Jazakallahu khairan." Ya. Ma ahwajan nas kula waqtin ila man yaqulu lahum mithla hadza. Betapa banyak manusia perlu diingatkan dengan seperti ini. Dia tidak mengatakan ente siapa, bilang saya bertakwa kepada Allah. Tidak, ente mau ya. Terkadang orang punya ilmu terkadang angkuh ya. Terkadang apa? Angkuh ya. Sebagaimana juga Imam Abu Hanifah disebutkan sama orang tuanya begitu sangat berbakti. Ibunya ya suka dengar ceramah seseorang di masjid ya. Sehingga dia bilang sama Abu Hanifah, ya saya ingin nanya sama si fulan di masjid ya. Abu Hanifah tidak mengatakan tanya saya aja ibu. Ya, saya ini orang paling alim di zaman saya. Enggak. Dan semua sepakat orang paling alim di zamannya Abu Hanifah. Tidak ada yang mengalahkan apa? Kealimannya. Tapi Abu Hanifah dengan penuh tawadhu'nya ibunya dibawa kepada orang tersebut tukang ceramah di masjid tapi ilmunya kurang. Maka Abu Hanifah mengatakan, "Wahai fulan, ini ibuku mau tanya masalah." "Ya kenapa enggak tanya antum?" "Ya, dia yang maunya sama kamu." Akhirnya, "Apa masalahnya, Bu?" "Masalahnya gini." Kata tukang ceramah tadi, "Menurut antum apa Abu Hanifah?" Jawabannya begini, "Itu pendapat saya kayak gitu sama." Abu Hanifah dengan penuh tawadhu'nya dia bawa ibunya, tidak sombong, tidak angkuh ya. Dia tidak mengatakan, "Bu, saya ini orang paling alim." Tanya sama teman-teman kalau enggak percaya, enggak. Saking pinternya Abu Hanifah ini kalau sudah berhujah, saking pinternya. Pernah ditanya kepada Imam Malik, "Hal ra'aita Abu Hanifah?" "Wahai Imam Malik, pernahkah Anda melihat Abu Hanifah?" Kata Imam Malik, "Na'am, pernah. Ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadhihi sariyah an yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjati." Aku melihat seorang lelaki yang sangat cerdas. Kalau dia bilang sama engkau, ini tiang ini dari emas, dia pakai hujahnya, dalilnya, argumentasinya pasti kau benarkan. Padahal dari batu. Tapi kalau dia ngomong, saking hebatnya dia ngomong, kau bisa percaya bahwasanya batu ini adalah apa? Emas. Maksudnya ini menggambarkan bagaimana hebatnya Abu Hanifah dalam berhujjah. Kata Imam Syafi'i, "An-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah." Fikih semua kembali kepada Abu Hanifah. Taib. Adapun masalah ya sejarah mazhabnya ya ini antum tidak perlu tahu karena ini panjang lebar buku-bukunya apa saja ini buat mutakhassisin ya, para spesialis dalam masalah ini. Imam Malik ya Abu Abdullah Malik bin Anas ya. Demikian juga adalah seorang yang menggabungkan antara ilmu dan ketakwaan ya. Saudaranya ditanya, "Apa kesibukan Malik di rumahnya?" Kata saudarinya, "Maka qalat al-mushaf wa tilawah." Kesibukan Imam Malik kalau di rumah baca Quran dan membuka apa? Mushaf, itu kesibukannya. Seperti kita. Baca HP dan buka apa? WhatsApp. Sama-sama baca dan buka, tapi yang fokusnya berbeda. Imam Malik ditanya, apa kesibukan saudarinya ditanya, "Apa kesibukan Imam Malik?" Buka mushaf dan baca Al-Qur'an. Dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, La yadribun nasu akbadal ibili fi talabil ilmi fala yajiduna a'lam min alimil Madinah." Ya. Sungguh manusia akan benar-benar bersafar untuk menuntut ilmu, mereka mencari seorang yang alim dan mereka tidak akan menemukan orang yang lebih alim daripada
alimnya kota Madinah. Banyak ulama mengatakan yang dimaksud adalah Imam Malik. Ini Rasulullah pernah memuji seorang. Kata Nabi, suatu saat ada suatu zaman di mana orang akan bersafar untuk menuntut ilmu dan mereka tidak menemukan orang yang lebih alim daripada tokoh alim di Madinah. Banyak ulama kata Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, di antaranya Ibnu Uwainah mengatakan yang dimaksud oleh Nabi adalah Imam Malik. Karena di zaman dia yang paling apa? Yang paling alim di zaman tersebut ya. Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik juga berkata, "Ma aftaitu hatta syahida li sab'una anni ahlun lidzalik." Aku tidak pernah berfatwa sampai 70 ulama mempersaksikan bahwasanya kau boleh berfatwa ya. Inilah Imam Malik rahimahullahu taala. Demikian juga ada perjalanan mazhabnya dari zaman Imam Malik, berikutnya siapa, kemudian zaman berikutnya sampai terbentuknya buku-buku fikih juga ada sejarahnya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallabi dan dia bertemu dengan nasabnya Nabi di Abdu Manaf. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ya. Imam Syafi'i dari Ibnul Muttalib ibn Abdi Manaf. Ibnul Muttalib ibn Abdi Manaf. Jadi ketemunya di Abdu Manaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Imam Syafi'i Quraisy, dari apa? Quraisy, dari Quraisy. Di antara ibadahnya Imam Syafi'i, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i di bulan Ramadan mengkhatamkan Quran 60 kali. Yaitu siang sekali, malam sekali. Selama 30 hari. Insyaallah. Antum bisa? Kata muridnya Rabi' bin Sulaiman, kana Syafi'i qad jazza al-lail. Imam Syafi'i membagi malam menjadi 3. Fa thuluthuhul awwal yaktub. Sepertiga malam pertama beliau nulis. Wa tsani, sepertiga malam yang kedua yusalli, beliau salat. Wa tsalits yanam, sepertiga malam terakhir beliau tidur ya. Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun dan hafal Muwatta ribuan hadis tatkala umurnya 10 tahun ya. 10 tahun ya. Bahkan gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji mengizinkan dia untuk berfatwa padahal umurnya masih 15 tahun. Ya, 15 tahun sudah bisa berfatwa. Ini bukan berfatwa di Jakarta di medsos. Sekarang banyak tukang fatwa di medsos. Ini fatwa bayangkan di kota Mekah ya. Yang situ tersebar banyak orang alim, dia diizinkan untuk berfatwa oleh gurunya, umurnya masih berapa tahun? 15 tahun, berarti ilmunya luar biasa. Ya, kita 15 tahun masih apa? Kita 60 tahun masih apa? Jangan kan 15 tahun. Kita sekarang udah 40, 45, bahasa Arab belum bisa. Ya. Malu sama anak-anak Madinah, masih kecil sudah tahu bahasa Arab. Kemudian mazhab Syafi'i juga dibahas panjang lebar, ada qaul qadim, qaul jadid, kemudian murid-muridnya siapa, macam-macamnya. Itu pada kesempatan yang lain insyaallah taala. Mazhab yang terakhir yang masyhur adalah mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali ya. Beliau dikenal dengan hadis, ilmu hadis ya. Beliau menghafal alfi hadis, yaitu 1 juta hadis beliau hafal. Kata Ibnu Jauzi, "Tafa Ahmadud dunya marratain fi jam'il musnad." Untuk menulis Musnad Imam Ahmad yang sekarang dicetak berapa jilid tahu? 20 atau berapa puluh jilid. Imam Ahmad keliling dunia 2 kali ya. Di mana ada tempat di situ ada riwayat dia datang. Bukan sekedar duduk, enggak, dia datang. Situ ada guru, dia datang ngambil riwayat, datang ke sana ngambil riwayat, datang ke sana ngambil riwayat. Ya sampai puluhan ribu hadis ya. Sampai bersafar begitu lama ya. Bagaimana semangat untuk menuntut ilmu. Makanya wajar dia hafal sanad ya, karena dia ngambilnya ya. Ke sini dia ingat ya, sanad dari siapa, ngambil sanad dari siapa. Kemudian dia tahu tentang rawi-rawi semua yang ada di sini. Dalam hadis, dalam Musnad Imam dia tahu kedudukan rawi-rawinya, dia tahu. Sehingga dia tahu hukumnya dhaif atau sahih, dia ngerti ya. Dia ngerti ya. Dia tahu betul tentang rawi hadis yang dia ambil riwayat darinya ya. Adapun ibadah dan ketakwaannya ya, Imam Ahmad kalau kebiasaannya setiap hari salat 300 rakaat. Kalau sakit setelah dicambuk, beliau lemah, akhirnya salatnya 150 rakaat ya. Antum sehari berapa rakaat? 17.
5 waktu. Alhamdulillah. Daripada tidak sama sekali. Bayangkan bagaimana ibadahnya luar biasa. Kemudian beliau berusaha, kata beliau, maka katabtu haditsan ila waqad amiltu bihi. Aku tidak mencatat satu hadis pun kecuali aku kerjakan. Sampai suatu hari aku mencatat suatu hadis bahwasanya ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'ta Aba Thaibah dinaran. Nabi pernah dihijamah, kemudian Nabi kasih 1 dinar kepada orang yang menghijamahnya. Maka saya pun praktekkan, saya dihijamah, dibekam, kemudian saya berikan pembekamnya 1 dinar.